Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD LCD Magelang, Tuhan Yesus memberkati. Terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita ada di dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, saya akan membacakan ayat 17 dan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema manusia baru, sesuai dengan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Dikatakan bahwa jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Jadi jangan hidup sama seperti hidup yang dulu. Harus hidup baru, menjadi manusia yang baru. Kalau kita mengobservasi ayat yang sudah saya bacakan, Efesus pasal 4 ayat 17 sampai yang ke-18, nasihat apa yang disampaikan, yang dituliskan dalam ayat-ayat tersebut, dikatakan jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi jangan hidup lagi, artinya dulu pernah hidupnya seperti itu. Tetapi setelah mengenal Kristus, jangan hidup lagi sama seperti mereka. Jangan hidup lagi sama seperti dulu. Tetapi hiduplah dengan cara yang baru. Hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kebenaran, menjadi manusia baru. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Efesus agar mereka menjadi manusia baru. Dengan mereka belajar mengenal Kristus, mendengar tentang Kristus, menerima Kristus dan menerima pengajarannya, maka hidup mereka diperbaharui. Roh mereka dibaharui, pikiran mereka dibaharui. Dan mereka harus meninggalkan cara hidup yang lama, cara hidup yang tidak mengenal Allah. Di dalam ayat yang saya bacakan dikatakan, jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi harus ditinggalkan cara hidup yang tidak mengenal Allah itu. Cara hidup yang sia-sia itu. Di dalam ayat 22 dituliskan, Efesus 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi manusia lama, cara hidup yang lama itu harus ditanggalkan, harus ditinggalkan, dan hidup baru di dalam Kristus, menjadi manusia baru. Kristus sudah memperbaharui pikiran kita. Kristus memperbaharui roh kita. Kristus memperbaharui kehidupan kita. Sehingga kita menjadi manusia baru
dan harus hidup baru. Tidak boleh hidupnya sama seperti dahulu. Sebagai manusia baru yang sudah dibaharui di dalam Kristus, kita harus membuang dusta dan berkata benar. Ayat 25 dituliskan di sana. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi kalau dulu hidupnya tidak jujur, sering berbohong, berkata-kata yang tidak benar, setelah ada di dalam Kristus, sudah dibaharui, harus menjadi manusia baru. Buang segala dusta kebohongan itu dan hidup di dalam kebenaran, berkata-kata dengan jujur, berkata-kata dengan benar. Yang selanjutnya, sebagai manusia baru yang sudah dibaharui dalam Kristus, kalau marah jangan sampai berdosa. Ayat 26 dituliskan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Marah boleh kalau ada yang salah, ada yang melakukan dosa, kita marah. Tapi marah kita jangan sampai menjadikan kita berdosa. Marah kita, ya kalau sudah marah ya langsung selesaikan. Marah kita tidak boleh terus disimpan berhari-hari, menjadi kepahitan, itu nggak boleh. Kalau ada yang salah, yang dosa, marah. Tapi setelah itu ya sudah baik lagi. Jangan marah kita menjadi dosa. Sebagai manusia baru, jangan memberi kesempatan kepada iblis, ayat 27. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk mempengaruhi kita. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk mempengaruhi kehidupan kita. Mempengaruhi pikiran kita. Sebagai manusia baru, harus dibaharui. Orang yang mencuri jangan mencuri lagi. Dalam ayat 28 dituliskan, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi hidupnya harus diperbaharui. Kalau dulunya suka mencuri, sekarang jangan mencuri lagi. Harus bekerja keras. Bahkan dengan hasil kerja keras bisa berbagi dengan orang-orang yang berkekurangan. Tidak mencuri tapi malah berbagi. Harus hidupnya baru. Manusia baru harus ada perubahan di dalam hidupnya. Ayat 29, jangan mengeluarkan perkataan yang kotor, tetapi perkataan yang baik. Kalau dulu mengeluarkan perkataan yang kotor, memaki orang lain, membuli, mengutuk, suka memfitnah dan lain sebagainya. Tapi sudah menjadi manusia baru, buang semua perkataan yang kotor. Keluarkan perkataan yang baik untuk membangun orang lain. Perkataan yang baik untuk memberi semangat, untuk memberkati orang lain. Ayat yang ke-30, sebagai manusia baru, jangan mendukakan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus mau kita hidupnya baik, jujur, ya lakukan hal yang baik, yang jujur. Kalau Roh Kudus menuntun membawa kita kepada kebenaran, tapi hidup kita tidak benar, kita berlawanan dengan pimpinan Roh Kudus, kita mendukakan Roh Kudus. Karena kita tidak taat pada pimpinannya. Sebagai manusia baru, kita harus membuang kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan. Di
di dalam ayat 31, Efesus 4 ayat 31. Jadi harus kita buang semua itu. Kepahitan, kebencian itu harus kita buang. Kegeraman, kemarahan harus kita buang. Pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan harus kita tinggalkan. Kita tidak menjadi hamba dosa lagi, tetapi menjadi hamba kebenaran. Menjadi manusia baru harus menjadi hamba kebenaran. Hidup melakukan hal-hal yang benar. Dalam ayat yang ke-32, sebagai manusia baru kita harus hidup ramah. Jadi harus ramah, penuh kasih mesra, harus saling mengasihi. Ya, dalam kasih ada pengampunan, ada kita memaafkan, tidak mengingat kesalahan orang lain, sabar dan lain sebagainya. Dan kita harus saling mengampuni. Sebagai manusia baru, Kristus sudah mengampuni kita, kita pun harus mengampuni orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita, kita harus mengampuni mereka. Interpretasinya, sebagai orang-orang yang ada di dalam Kristus, kita sudah dibaharui dan kita sudah menjadi manusia baru. Oleh sebab itu kita harus hidup di dalam kebenaran. Kita harus menanggalkan segala bentuk dosa dan kejahatan. Aplikasi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah dibaharui dalam Kristus, kita sudah menjadi manusia baru. Marilah hidup di dalam kebenaran. Melakukan hal yang baik, hal yang benar, bukan ketika di gereja saja. Tapi kita melakukan kebenaran, melakukan hal yang baik, hidup kita menjadi berkat, bukan hanya di gereja saja. Tetapi dimanapun kita berada, baik di lingkungan kita bekerja, ya kita menjadi berkat, berkata-kata dengan benar, jujur, rajin kerja, melakukan hal-hal yang baik. Juga di lingkungan masyarakat tempat kita tinggal, kita melakukan hal-hal yang baik, menjadi berkat. Di tengah-tengah keluarga kita juga menjadi berkat, melakukan hal yang baik. Jangan di luar melakukan hal yang baik, tetapi sama keluarga, sama istri, sama anak-anak melakukan hal yang tidak baik. Wah, kalau sama orang lain ramah, sabar, tapi sama istri, sama anak tidak sabar. Jadi dimanapun kita berada, kita sudah menjadi manusia baru. Kristus sudah memperbaharui kita. Mari hidup di dalam kebenaran. Tinggalkan segala hal-hal yang dosa, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah memperbaharui kami. Kami menjadi manusia yang baru, manusia yang sudah dibenarkan, dikuduskan, disucikan oleh darah Kristus. Pimpin kami, mampukan kami untuk terus menjadi manusia yang baru, hidup di dalam kebenaran firman-Mu, melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang kudus, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Pakai hidup kami dimanapun kami berada, menjadi berkat dan menjadi saksi-Mu. Memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan Allah, Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi, dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.